Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan topik within subject design dan within subject design small n. Dengan anggota kelompoknya ada Putri Aletea Kinasi, Novetania Sidarta, Bobi Johannes, Mika Immanuelia, dan William Patrick Joshua. Materi within subject design pada bab 11 terdiri dari 7 subjudul yang akan dipresentasikan oleh Novetania Sidarta dan Mika Immanuelia. Within subject design bertujuan untuk menganalisis perbedaan skor untuk subjek yang sama yang diambil pada waktu yang berbeda, seperti yang ada di gambar. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan untuk mendeteksi perbedaan antara attention dan non-attention. Dari sudut pandang statistik, sering disebut dengan increasing the power of the experiment, yang artinya adalah peluang lebih besar untuk mendeteksi efek asli dari variabel independen. Pada within subject design, subjek mengikuti lebih dari satu kondisi perlakuan dalam sebuah eksperimen dan diukur pada variabel dependen setelah perlakuan, yang biasanya disebut dengan repeated measure design. Within subject design, homophone priming of proper name. Jadi peneliti ingin menginvestigasi efek priming menggunakan homophone. Jadi homophone itu adalah kata-kata yang terdengar sama pada kemampuan remaja dan orang tua dalam mengingat nama orang terkenal. Terus yang kedua, membandingkan efek homophone dan non-homophone pada pengambilan target. Terus ditemukan juga adanya masalah memori dan nama seseorang itu di ujung lidah. Contoh dari homophone priming of proper name. Jadi peneliti melakukan 4 uji coba. Yang pertama, definition of homophone or unrelated word. Kedua, ovular picture. Ketiga, ovular definition. Keempat, target picture. Jadi itu kayak peneliti bakal memberikan kayak 2 pertanyaan dengan dua pertanyaan jawabannya kosong. Jadi tuh kita harus nebak. Ketika kita nebak nih kayak di homophone definition jawabannya tuh pit. Terus yang unrelated definition jawabannya cherry. Nah, ketika kita mendengar kata pit, kita tuh pasti bakal nginget nama orang terkenal. Jadi tuh ada disebutkan di buku kalau nama orang terkenal itu nama belakang itu lebih mudah dan cepat diingat. Jadi ketika kita dengar Pitt, kita pasti langsung akan ingat yaitu Brad Pitt. Nah, jika para peneliti juga benar, mengambil homophone akan memudahkan pengambilan nama orang yang tuju. Selanjutnya kita akan membahas within subject factorial design. Jadi factorial design adalah subjek menerima semua kondisi dalam percobaan. Pada penelitian ini, peneliti sangat tertarik dalam mengukur berapa lama mengidentifikasi berbagai ekspresi wajah dengan menampilkan 4 ekspresi berbeda seperti kemarahan, ketakutan, kebahagiaan, dan kesedihan. Dan menurut penelitian masa lampau, wanita tuh secara umum lebih baik dalam menunjukkan ekspresi wajahnya. Pada kasus ini, akhirnya kayak ingin menunjukkan kayak dua jenis kelamin, cowok dan cewek yang akan ditambahkan di within subject variable. Nah, jadi tuh akhirnya tuh eksperimen ini akan menjadi 4x2 within subject factorial design, di mana masing-masing subjek akan mengambil bagian dalam 8 kondisi. Jadi tuh ada satu subjek yang akan ditampilkan 8 kondisi. 8 kondisi itu adalah 4 ekspresi wajah
pria dan 4 ekspresi wajah wanita. Ekspresi wajahnya itu yang tadi, yang kemarahan, ketakutan, kebahagiaan, kesedihan. Mixed design adalah sebuah desain yang menggabungkan within dan between subjek variabel pada single eksperimen. Jadi kita akan mengambil contohnya pada penelitian sebelumnya tentang homophone priming. Jadi tuh kita akan menguji hipotesis membutuhkan mixed factorial design. Ada 2x2. Yang pertama itu within subject design mengenai jenis katanya, yaitu homophone atau unrelated word. Terus yang kedua yaitu between subject design tentang usia pada grup. Nah, jadi menurut analisis statistik menunjukkan bahwa homophone priming meningkatkan kecepatan penamaan untuk kedua kelompok subjek, tetapi secara signifikan meningkatkan pemanggilan kembali nama hanya untuk kelompok yang lebih tua. Keuntungan dari within subject design ada 4. Yang pertama, menggunakan subjek yang sama dengan kondisi perlakuan yang berbeda. Maksudnya adalah untuk menghemat waktu. Yang kedua, peluang terbaik untuk mendeteksi efek independen variabel jika ingin membandingkan perilaku subjek yang sama dalam kondisi yang berbeda. Karena di sini tuh ada faktor namanya control for extraneous subject variable atau kayak kontrol dari subjek asing. Nah, biasanya tuh cara di mana subjek berbeda satu sama lain. Yang ketiga, peluang yang lebih baik untuk mendeteksi efek manipulasi eksperimen. Nah, ini untuk meningkatkan power atau increases power, di mana tuh untuk kayak melihat membandingkan attention dan non-attention condition. Terus yang keempat, setiap subjek berfungsi sebagai kontrol untuk extraneous subjek variabel pada eksperimen. Ini tuh untuk kayak melihat kalau adanya tuh catatan perilaku pada subjek dari waktu ke waktu. Kerugian dari within subject design ada 2. Yang pertama, practical limitation atau batasan praktis. Yang pertama, memerlukan banyak subjek untuk menggunakan waktu mereka dalam eksperimen. Ini maksudnya tuh subjek tuh harus kayak meluangkan waktu mereka pada penelitian ini. Yang kedua, subjek lebih mudah bosan. Jadi tuh secara psikologis mereka tuh bisa jadi bosan dan letih. Dan yang ketiga, untuk beberapa bagian batasan tuh menjadi gangguan. Kenapa? Karena data tuh jadi nggak akurat kan. Yang kayak di awal aja dibilang secara psikologis mereka ada yang bosan, ada yang letih. Jadi jawabnya tuh nggak akurat. Terus yang kedua, inference between condition atau pengaruh antar kondisi. Itu adanya gangguan between different condition dari eksperimen, biasanya kelemahan terbesar dari within subject design. Kedua, pada within subject eksperimen, order efek berpotensi mengacaukan karena kesertaan dalam lebih dari satu kondisi akan berpengaruh pada kondisi dalam perlakuan selanjutnya. Controlling within subject design. Controlling for order effects, counterbalancing. Comparing the old brand Coca-Cola and the new brand to know the ratings. We can ask subjects to know their favorite. Di sini, dalam penelitian ini, mereka membandingkan merek lama Coca-Cola dan yang baru untuk mendapatkan rating dengan subjek. Subjek diminta untuk rileks selama 2 jam, namun tidak makan ataupun minum sebelum eksperimen berlangsung. Pada eksperimen, subjek diminta untuk meminum Coca-Cola versi baru terlebih dahulu, dan setelah itu meminum Coca-Cola versi yang lama. Setelah hasil eksperimen selesai, kebanyakan subjek menyatakan bahwa Coca-Cola versi baru
lebih enak daripada versi lama. Hal itu terjadi karena Coca-Cola lebih terasa enak setelah kita tidak memakan atau minum apapun selama beberapa jam. Sebelumnya, counterbalancing merupakan teknik yang digunakan untuk mengontrol efek urutan atau sequencing effect. Terdapat dua jenis perubahan yang dapat terjadi ketika subjek berada dalam lebih dari satu kondisi, yaitu fatigue effect dan practice effect. Fatigue effect yaitu kinerja subjek menurun, kelelahan, sehingga subjek dapat membuat kesalahan serta rasa bosan. Practice effect yaitu ketika subjek merasa familiar, lebih rileks, dan dapat mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah serta menangkap tujuan dari eksperimen tersebut. Semua perubahan, baik positif ataupun negatif, disebut dengan progressive error. Pada progressive error, saat percobaan sedang berlangsung, hasilnya dapat terdistorsi. Perubahan dalam respon subjek tidak disebabkan oleh variabel independen. Ini adalah order effect yang dihasilkan ketika menjalankan eksperimen dengan subjek melalui lebih dari satu kondisi. Progressive error ini mencakup perubahan apapun pada respon subjek yang disebabkan oleh pengujian pada beberapa kondisi perlakuan. Itu termasuk order effect seperti practice effect. Pada tabel ini, pada awalnya progressive error rendah di bagian awal eksperimen, namun meningkat selama eksperimen berlangsung. Research telah menemukan prosedur untuk mengontrol order effect, yaitu melalui counterbalancing yang mendistribusikan progressive error dalam berbagai kondisi perlakuan eksperimen. Subject by subject counterbalancing yaitu teknik untuk mengendalikan progressive error untuk subjek individual dengan menyajikan semua kondisi perlakuan selama lebih dari sekali. Terdapat reverse counterbalancing, yaitu teknik kontrol progressive error dengan menghadirkan seluruh kondisi perlakuan sesuai urutan ataupun dengan cara terbalik. Contohnya, pada perlakuan A, B, C, dan dibalikkan menjadi perlakuan C, B, A. Ataupun ada A, B, C, D, E dapat dibalik menjadi E, D, C, B, A. Block randomization, yaitu setiap perlakuan A, B, C, D dianggap sebagai satu blok, dan perlakuan dalam setiap blok diberikan kepada subjek secara acak. Agar berhasil dalam mengendalikan kesalahan progresif nonlinear, biasanya perlu untuk menyajikan setiap perlakuan selama beberapa kali untuk menghasilkan urutan yang mengandung sejumlah blok acak. Contohnya akan terdiri dari 20 percobaan, yaitu dengan 5 pengulangan dari setiap kondisi. Pengacakan blok di mana subjek disajikan dengan banyak blok tidak ideal untuk semua jenis eksperimen, dan biasanya digunakan dalam eksperimen kognisi, persepsi, dan psikofisika, di mana kondisi perawatan relatif lebih singkat. Satu kelemahan dari counterbalancing dalam subjek adalah bahwa kita harus menyajikan setiap kondisi dari setiap subjek lebih dari satu kali. Karena jumlah kondisi meningkat, panjang urutan perlakuan juga meningkat. Tergantung pada eksperimen, prosedur dapat menjadi memakan lebih banyak waktu, mahal, atau hanya membosankan untuk subjek, dan juga untuk eksperimenter. Sebagai alternatif, kita dapat menggunakan across subject counterbalancing yang digunakan untuk mendistribusikan progressive error, sehingga dapat lebih rata pada seluruh subjek. Efeknya akan sama untuk semua kondisi eksperimen.
Across-subject counterbalancing yaitu teknik pendistribusian subjek ke dalam kelompok eksperimen dengan tujuan menyeimbangkan progressive error di tiap kondisi perlakuan pada seluruh subjek eksperimen. Ada dua teknik dalam across-subject counterbalancing yaitu complete counterbalancing dan partial counterbalancing. Complete counterbalancing adalah teknik pendistribusian subjek ke dalam kelompok eksperimen dengan tujuan menyeimbangkan progressive error pada tiap kondisi eksperimen pada seluruh subjek. Contoh dari complete counterbalancing yaitu terdapat satu set atau A yang menunjukkan orang yang sedang tersenyum. Set kedua yaitu B yang sedang menunjukkan orang yang sedih. Serta set ketiga yaitu C yang digunakan sebagai kontrol yang menunjukkan wajah netral. Peneliti tidak ingin menunjukkan subjek wajah yang bahagia terlebih dahulu karena orang-orang cenderung memiliki ingatan yang lebih baik untuk hal pertama dan juga yang terakhir mereka lihat. Hal-hal yang ditunjukkan di tengah kurang diingat. Kita bisa mengendalikan kesalahan semacam ini dengan menggunakan complete counterbalancing. Kita dapat menggunakan semua urutan yang mungkin dari kondisi perawatan A, B, C. Kita juga dapat menggunakan setiap urutan jumlah waktu yang sama. Untuk percobaan pengenalan wajah seperti yang telah disebutkan tadi, kita perlu mengurutkan set-set tersebut seperti senang, netral, ataupun sedih sebagai A, B, C. Dan juga set sedih, bahagia, netral, atau B, A, C. Untuk mengimbangi sepenuhnya, kita harus menggunakan semua urutan dan menggunakan masing-masing urutan tersebut dengan jumlah yang sama untuk 6 urutan. Kita dapat membutuhkan setidaknya 6 subjek. Idealnya, kita membutuhkan lebih dari satu subjek untuk setiap urutan sehingga kita membutuhkan sejumlah subjek dengan kelipatan 6. Kita bisa menggunakan contohnya 6, 12, atau 18, tetapi tidak dengan 9, 11, ataupun 17 karena bukan merupakan kelipatan 6. Untuk menemukan jumlah urutan, kita dapat menghitung dengan n faktorial yang diwakili oleh n. Pada contoh di sini, contohnya n adalah 4. Di sini kita dapat melakukan n faktorial dengan cara 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang menghasilkan 24 seri kondisi perlakuan. Pada 24 seri, peneliti harus memiliki setidaknya 24 subjek atau kelipatannya. Partial counterbalancing merupakan teknik kontrol progressive error antar subjek dengan menggunakan beberapa bagian dari rangkaian kondisi eksperimen yang ada. Partial counterbalancing adalah prosedur yang lebih ekonomis untuk mengurangi kebutuhan akan subjek seperti pada complete counterbalancing. Terdapat dua prosedur dalam partial counterbalancing, yaitu randomized partial counterbalancing dan Latin square counterbalancing. Randomized partial counterbalancing yaitu ketika ada banyak urutan, kita dapat memilih secara acak urutan tersebut untuk eksperimen. Contohnya yaitu terdapat 30 subjek dengan 5 kondisi. Kita dapat melakukan n faktor seperti yang telah dijelaskan tadi, misalnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang menghasilkan 120 seri. Dari 120 seri tersebut dapat dirandom untuk sejumlah subjek. Latin square counterbalancing yaitu tiap kondisi perlakuan hanya dapat muncul satu kali pada tiap rangkaian eksperimen dalam seluruh urutan
rangkaian treatment perlakuan yang ada. Penentuan urutan dapat dilakukan dengan cara random. Contohnya terdapat 5 treatment, yaitu A, B, C, D, E. Dan subjek yang dibutuhkan adalah 5 orang di tiap rangkaian. Kita dapat melakukannya dengan cara misalnya adalah A, B, C, D, E menjadi B, C, D, E, A, ataupun C, D, E, A, B, atau D, E, A, B, C, dan E, A, P, C, D. Carry over effect yaitu efek yang terjadi ketika kondisi-kondisi perlakuan yang ada saling memengaruhi satu sama lain, atau dapat disebut dengan efek bawaan dari beberapa kondisi perlakuan yang menetap meski perlakuan tersebut telah berakhir. Contohnya adalah perasaan sedih akan terbawa dalam kondisi emosional selanjutnya, baik pada kondisi yang pertama, kedua, ataupun yang keempat. Balance Latin Square yaitu digunakan untuk mengontrol order effect dan carry over effect. Tiap kondisi perlakuan hanya muncul satu kali pada tiap rangkaian perlakuan, dan pada tiap seri kondisi perlakuan merupakan urutan kondisi perlakuan atau kondisi perlakuan tidak diacak. How can you choose a design antara within subject atau between subject design? Yang pertama adalah pikirkan tentang hipotesis eksperimen masing-masing. Yang kedua, pertimbangkan manfaat praktis dari setiap pendekatan. Yang ketiga, meninjau kembali literatur penelitian. Selanjutnya adalah chapter 12, masih dengan within subject design, bagian small end design. Chapter 12 ini membahas small end designs, ABA designs, dan variasi dari ABA format, multiple baseline designs, statistik, dan variability dalam small end design, changing criterion design, discrete trial designs, dan kapan kita dapat menggunakan large end dan small end designs. Small end designs. Sesuai dengan namanya, small berarti kecil. N adalah jumlah subjek, yang berarti desain ini hanya meneliti satu atau beberapa subjek saja. Karena subjek yang diteliti jumlahnya tidak banyak, maka penelitian dengan small end design ini berlangsung dalam waktu yang lama dan dilakukan secara intensif. Menurut Morgan tahun 2001, small end designs dapat digunakan untuk meneliti permasalahan yang menyangkut modifikasi perilaku. Karena peneliti dapat menganalisis perubahan dengan mengobservasi perilaku dan tindakan yang diambil oleh subjek selama penelitian intensif berlangsung. Selanjutnya adalah ABA Designs atau yang biasa disebut dengan Reversal Design. ABA Designs ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, baseline atau kondisi kontrol. Yang kedua, experimental condition atau treatment. Yang ketiga, kembali lagi ke baseline. Baseline ini adalah garis dasar, yaitu perilaku alamiah subjek yang biasanya terjadi tanpa ada perlakuan atau treatment. Nah, baseline ini diukur dengan cara melakukan observasi berulang pada variabel terikat untuk menentukan kestabilan perilaku sebelum diberikan perlakuan. Baseline ini diukur sebagai dasar atau garis dasar tadi. Yang kedua adalah treatment atau independent variable. Jadi, setelah diukur baseline-nya, baseline diukur dan dikumpulkan sebelum melakukan eksperimen. Lalu subjek diberikan treatment. Setelah itu dikembalikan lagi ke baseline setelah diberikan treatment tadi. Selanjutnya masih ABA design dan reversal design, yaitu desain ABA dapat dikembangkan menjadi format ABA, CA, DA, dan seterusnya. C, B, C, D ini berperan sebagai treatment. Jadi seperti A itu baseline, diberikan treatment B, kembali lagi ke baseline, diberikan treatment C, kembali lagi ke baseline, diberikan treatment D, lalu kembali lagi ke baseline. Nah, Jones dan Freeman membuat penelitian mengenai modifikasi perilaku dengan mengembangkan format ABA ini, yaitu dengan menambahkan reinforcement atau penguatan pada tahap treatment yang disebut BC. Jadi penguatan tadi disebut BC. Alhasil, subjek menunjukkan perilaku yang ingin dicapai setelah diberikan treatment dan penguatan.
Namun setelah dikembalikan ke baseline, perilaku yang ditunjukkan subjek adalah perilaku yang tidak diinginkan. Jadi diputuskan untuk tidak dikembalikan ke baseline lagi. Jadi formatnya berubah menjadi A, B, BC, A, lalu BC. Nah, Kasdin mengatakan kalau perilaku udah kembali ke baseline, perilaku itu bukan perilaku yang diinginkan lagi. Karena perilaku yang diinginkan adalah perilaku yang ditunjukkan setelah diberikan perlakuan dan penguatan atau reinforcement. Yang selanjutnya ada multiple baseline design. Desain ini digunakan saat pengulangan treatment tidak dibutuhkan. Multiple baseline ini ada 3 macam. Yang pertama, multiple baseline design across settings. Jadi, baseline-nya itu ditentukan pada satu perilaku pada situasi yang berbeda-beda. Contohnya, saat subjek berada di rumah atau saat subjek berada di sekolah. Yang kedua, ada multiple baseline design across individuals, yaitu lebih dari satu subjek yang diamati, tapi dalam waktu bersamaan. Tetapi baseline yang ditetapkan secara individual. Yang ketiga, multiple baseline design across behaviors. Yang ini baseline-nya itu diukur dari beberapa perilaku yang berbeda-beda. Contohnya, anak 5 tahun yang pemalu, tidak sensitif, sama pasif. Yang diukur itu kontak matanya bagaimana, keras suaranya, sama jumlah permintaan yang diminta dari subjek anak 5 tahun tadi. Statistic and variability in small enzymes. Kebanyakan small enzyme tidak menggunakan statistik karena lebih mudah untuk menentukan apakah independen variabel memiliki pengaruh atau tidak melalui grafik data dari small enzyme. Contohnya nih, kalau average score di intervensi kelihatan lebih tinggi dibandingkan saat fase baseline. Tanpa statistik pun kita bisa mengetahui hasilnya. Statistik dapat membantu untuk menginterpretasi dari pola data yang ambigu, seperti terdapat banyak naik turunnya perilaku. Untuk menginterpretasikan gambar 12.8 harus menggunakan statistik untuk melihat apakah perilaku selama diberikan intervensi benar-benar berbeda dengan baseline di akhir penelitian. Changing Criterion Design. Dalam desain ini, perilaku akan diubah secara bertahap, dan kriteria keberhasilannya juga akan diubah ketika perilakunya berubah sesuai dengan kriterianya. Pelatih pribadi dapat menggunakan standar yang berubah-ubah dengan tujuan untuk meningkatkan atau memodifikasi perilaku target. Changing Criterion Design menggunakan kriteria-kriteria dimensi yang akan diukur, seperti akurasi, frekuensi, durasi, latensi, atau besar, dari perilaku tunggal yang sudah ada dalam individu. Sebagai contoh, seorang adik yang sehari hanya belajar selama 15 menit. Kakaknya ingin meningkatkan durasi belajar adiknya menjadi 30 menit dalam sehari. Jika adik dapat menambah durasi belajarnya menjadi 30 menit, maka kakak akan memberikan rewards kepada adiknya. Jadi, kakak hanya akan memberikan rewards kepada adiknya jika ia belajar selama 30 menit dalam sehari. Proses belajar ini dilakukan dalam 1 minggu. Pada minggu berikutnya, kakak ingin menambah lagi durasi belajar adiknya menjadi 45 menit dalam 1 hari. Dan reward tersebut akan diberikan kepada adiknya apabila adik dapat meningkatkan durasi belajarnya menjadi 45 menit dalam 1 hari. Dan seterusnya secara bertahap. Jadi dapat dikatakan perilaku belajar dan pemberian rewards tetap sama, namun dimensinya yang diubah, yaitu durasi belajar. Discrete Trial Design. Discrete Trial Design tidak menggunakan baseline dalam percobaannya dan hanya melihat berdasarkan beberapa treatment, dan diukur perbandingannya dari dependent variable yang dihadapi dengan macam-macam treatment yang digunakan. Discrete Trial Design melihat tingkah laku subjek. Apakah tingkah laku subjek hasilnya akan sama jika diberi perlakuan yang berbeda? Pada contoh e-book, terdapat sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Ivy dan Levy tahun 1993. Mereka ingin tahu bagaimana persepsi pendengaran nada tinggi dan pendengaran nada rendah.
Secara sederhana, para peneliti menyelidiki bagaimana sisi otak yang berbeda dapat memproses dua jenis nada dan manakah yang lebih efisien. Untuk mengetahuinya, peneliti menetapkan nada targetnya, yaitu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Kemudian, keempat subjek yang diuji menggunakan discrete trial ini, tugas pokoknya adalah menilai apakah satu dari tiga nada yang berbeda lebih tinggi atau lebih rendah dari nada targetnya. Setiap subjek berpartisipasi dalam 4 sesi yang berbeda. Mereka diuji dalam 2 nada frekuensi tinggi dan 2 nada frekuensi rendah. Kemudian, nada-nada itu disajikan ke telinga kanan dan telinga kiri mereka. Hasilnya, pemberian nada frekuensi tinggi lebih cepat dan lebih akurat ketika tones atau nada disajikan ke telinga kanan, yang dikontrol oleh belahan otak kiri. Dan sebaliknya, pemberian nada frekuensi rendah lebih cepat dan lebih akurat ketika mereka disajikan ke telinga kiri, yang dikendalikan oleh belahan otak kanan. Dalam percobaan ini, statistik digunakan untuk membandingkan nada yang disajikan ke telinga yang berbeda, yang menunjukkan asimetri belahan otak yang signifikan. Masing-masing subjek yang berpartisipasi dalam 4 sesi percobaan eksperimen ini memberikan gambaran yang jelas, tetap stabil, dan adanya asimetri. When to use large N and small n. Tidak ada yang lebih baik untuk menggunakan small n atau large n design, karena tergantung tujuan dan permasalahan yang diamati, dan memilih desain yang paling tepat untuk mendapatkan hasil yang akurat. Small n tidak digunakan di semua eksperimen, karena dengan pertimbangan hal mengenai generalisasi hasil. Jika peneliti dapat mengevaluasi bagaimana karakteristik sampel, maka small n design. Tetapi small n design tidak digunakan saat peneliti tidak yakin apakah subjek tersebut sensitif atau tidak terhadap variabel bebas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.